Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat, teman-teman setia Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Baik sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang dalil dan keutamaan sholat tarawih. Teman-teman, selain ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini, salah satu yang merupakan ciri khas daripada bulan Ramadan yang selalu dinanti-nantikan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia adalah mengerjakan sholat tarawih. Ritual sholat tarawih dilakukan setelah jamaah sholat Isya ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Bahkan Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menegaskan bahwa kesunahan sholat tarawih ini menjadi ijma' ulama, dalam artian kesepakatan para ulama, sehingga sholat tarawih yang menjadi kesunahan tersebut sudah termasuk dalam kategori ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Beliau mengatakan dalam Kifayatul Akhyar, wa amma sholatu tarawihi fala syakka fi sunnatiha wa na'aqadal ijma' ala dhalik. Itu jelas sekali bahwa sholat tarawih itu tidak ada keraguan di dalamnya atas kesunahannya dan terjadi ijma' ulama atau kesepakatan para ulama. Sehingga para sahabat, kita harus meyakini bahwa sholat tarawih adalah sebuah ritual di bulan Ramadan yang masuk dalam kategori sunnah. Lantas terdapat beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat tarawih yang tadi saya sempat jelaskan bahwa keutamaannya sangat luar biasa, sangat besar. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, periwayat-periwayat lainnya yang mengatakan pernah suatu ketika Nabi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para ulama sepakat bahwa kata-kata qama Ramadan adalah diartikan sebagai menunaikan sholat tarawih. Sehingga keutamaannya kalau bisa saya terjemahkan, man qoma ramadhana, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih. Kalau kita artikan bahwa qoma adalah sholat tarawih, imanan dengan mempercayai dengan hak, fadilah dan juga keutamaannya, wahtisaban dan dilakukan dengan ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bagi orang yang mengerjakannya akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ulama sepakat bahwa kata-kata qoma Ramadan ini merupakan atau kan kepada sholat tarawih. Bahkan dalam kitab Mughni Muhtaj ya, bahwa kata qoma Ramadan ini menurut ulama sepakat bahwa diarahkan kepada sholat tarawih. Dalam artian, kalau kita simpulkan dari hadis di atas bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih dalam keadaan iman, mengharapkan pahala dari Allah berupa ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah terdahulu. Yang perlu kita pahami bahwa ada dua syarat yang ketika kita melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa kita yang terdahulu. Ada dua syarat, yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ihtisaban. Nah, menurut Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj mengatakan bahwa kata iman ini berarti membenarkan bahwa yang dilakukan berupa sholat tarawih itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan meyakini juga keutamaannya. Jadi kata-kata iman itu berarti membenarkan bahwa
yang dilakukan berupa sholat tarawih itu adalah sesuatu hak, sesuatu yang benar, dan juga meyakini keutamaannya. Keutamaan berupa sholat tarawih tentu. Sedangkan kata ikhtisab itu diartikan adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian lillahi ta'ala. Kita mengerjakan sholat tarawih bukan karena mengharapkan apa-apa, tapi karena lillahi ta'ala. Kalau dua syarat itu terpenuhi sahabat-sahabat, maka barang tentu kita akan diampuni dosa-dosa yang telah terlalu. Cuma dalam masalah ini, dosa yang diampuni oleh Allah ketika kita melakukan sholat tarawih, ada empat ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa dosa yang diampuni adalah dosa kecil saja. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dosa yang dimaksud di situ adalah baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dalam hal ini, kalau menurut Imam Haromen mengatakan bahwa dosa yang diampuni ketika kita melaksanakan sholat tarawih, man qoma Ramadhana tadi, itu adalah dosa kecil saja. Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwa dosa besar itu bisa terhapus dengan taubat. Artinya bukan hanya sekedar sholat tarawih saja. Makanya menurut beliau, Imam Haromen itu mengatakan yang diampuni hanyalah dosa kecil saja. Sedangkan untuk diampuninya dosa besar, maka harus bertaubat. Tapi Imam Ibnu Munzir, ya, kata-kata ma taqaddama min dambi, ma itu adalah berarti am atau umum, sehingga menurut beliau dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan iman dan ihtisaban tadi adalah dosa kecil juga dosa besar. Sehingga ada perbedaan pendapat dari ulama bahwa yang diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Ada satu ulama mengatakan hanya dosa kecil saja, karena dosa besar bisa diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Tidak cukup dengan tarawih saja. Tapi ada ulama yang mengatakan kedua-duanya. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut ada lafadz ma. Dan ma itu adalah indikasinya am atau umum. Sehingga ketika itu adalah umum, maka mencangkup keduanya. Bisa dosa kecil, juga bisa dosa besar. Yang perlu kita garis bawahi adalah penjelasan yang terkait daripada dalil dan fadilah sholat tarawih tadi. Ini tidak menafikan bahwa ada riwayat lain yang mengatakan bukan man qoma Ramadan, akan tetapi riwayat lain mengatakan man shoma Ramadan. Jadi yang saya bahas tadi adalah hadis yang berbunyi man qoma Ramadana, bukan man shoma Ramadana. Kalau hadis dari sebagian riwayat dan riwayatnya juga sama yang mengatakan man shoma Ramadan, itu jelas adalah shoma yang berarti berpuasa. Tapi penjelasan saya ini berkaitan dengan hadis dari riwayat yang menggunakan lafadz man qoma. Jadi harus kita bedakan, sehingga ini mengindikasikan ketika kita mengambil sebuah riwayat yang berbunyi man qoma Ramadana, maka kata-kata qoma Ramadan berarti sholat tarawih. Itu yang harus perlu kita garis bawahi sahabat-sahabat. Jadi biar kita tidak mempunyai kesalahpahaman bahwa memang hadis tersebut ada yang meriwayatkan dengan kata man qoma, ada yang meriwayatkan dengan kata man shoma. Kalau man shoma berarti yang disifati adalah puasa Ramadannya. Kalau man qoma berarti yang disifati adalah sholat tarawihnya. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang selalu mengkaji tentang sholat tarawih. Sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, itu mungkin dalil dan juga keutamaan tentang sholat tarawih. Artinya dalil kesunahan sholat tarawih sesuai dengan hadis Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sedangkan fadilahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama. Itu sangat besar sekali, karena ketika kita melaksanakan sholat tarawih, maka dijanjikan atas dauhnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ketika setelah selesai kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, kita menyambut dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari di mana kita terlahir seperti halnya dalam keadaan bayi, masih suci. Ya, sehingga ini ada indikasi bahwa ketika kita benar-benar mengerjakan sholat tarawih dengan iman dan wahtisaban, maka
dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita mempercayai, kita yakin bahwa ketika kita beribadah, terutamanya sholat tarawih, dengan ikhlas, dengan mengharap pahala dari Allah, dan juga dengan mempercayai bahwa yang kita laksanakan adalah hak, fa insya Allah ketika kita selesai mengerjakan bulan Ramadan ini, kita menyambut Idul Fitri dengan lembaran yang putih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.